Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan dengan beragam keistimewaan. Ada beberapa hewan yang istimewa, bahkan ajaib, yang hidup dari zaman ke zaman, tak terkecuali zaman Nabi dan Rasul. Berikut 5 hewan ajaib yang hidup di zaman Nabi dan Rasul. Paus atau ikan nun. Kisah Nabi Yunus alaihissalam tertulis di dalam Al-Quran. Nabi Yunus pernah ditelan paus dengan izin Allah setelah meninggalkan kaum Niwawa dalam keadaan marah karena tidak mau beriman kepada Allah. Paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam disebut ikan nun. Ukuran paus ini tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin kita bisa membayangkan ikan nun seperti paus biru yang ukurannya dapat tumbuh hingga lebih dari 33 meter atau sekitar 100 kaki dan beratnya mencapai lebih dari 130.000 kg. Ukurannya bisa dikatakan raksasa karena pernah menelan Nabi Yunus tanpa sedikit pun menyakiti dan merusak tubuh Nabi Yunus. Banyak yang berpendapat bahwa ikan paus ini masih hidup sampai saat ini. Dari potongan ayat surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ada 2 hal yang bisa kita tafsirkan dari ayat tersebut. Yang pertama, paus tersebut masih hidup sampai hari berbangkit, atau paus tersebut sudah tiada karena Nabi Yunus juga telah keluar dari tubuh paus tersebut. Wallahu a'lam. Buruk. Buruk termasuk binatang goib yang tidak akan pernah kita lihat di alam ini. Tetapi Rasulullah SAW pernah menaikinya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Terdapat gambaran bentuk dan sifat buruk yang diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih. Buruk bentuknya seperti binatang tunggangan yang dapat dinaiki di atasnya dan dapat diikat sebagaimana layaknya hewan tunggangan. Ukurannya lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bagal. Bagal adalah perkawinan antara kuda dan keledai. Berwarna putih. Langkah kakinya sejauh ujung pandangnya. Berikut 3 hadis yang menggambarkan bentuk buruk. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bagal dan lebih tinggi dari keledai, yaitu buruk. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya buruk, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bagal. 1 langkah kakinya di ujung pandangnya, lalu dinaikkan di atasnya. Selanjutnya hadis riwayat Muslim, aku mengikat buruk di salah satu pintu masjid Baitul Maqdis, tepat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka. Muslim nomor 162, Abu Ya'la dalam musnadnya. Buruk memiliki keistimewaan melalui kecepatannya yang sangat luar biasa. Dikisahkan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke langit ke-7 atau Sidratil Muntaha hanya dalam waktu semalam untuk menerima perintah sholat dari Allah. Unta yang lahir dari sebuah batu. Nabi Shaleh alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Shaleh menyeru kepada kaum Samud untuk menyembah Allah, tetapi mereka selalu menentang perkataan Nabi Shaleh dan tetap menyembah berhala. Kaum Samud bahkan mengatakan Nabi Shaleh telah gila. Kemudian salah satu dari kaum Samud membuat permintaan sebagai bukti bahwa Nabi Shaleh alaihissalam adalah utusan Allah yang dapat dipercaya. Mereka berkata, jika kau adalah Rasul Allah, dapatkah kau mengeluarkan seekor unta betina hamil dari batu ini? Nabi Shaleh berkata, aku akan memohonkan kepada Allah. Jika dia mengabulkannya, maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasul Allah dan diutus untuk kalian? Mereka mengiyakan dan menunggu hingga hari esoknya sesuai janji Nabi Shaleh. Dengan izin Allah, keesokan harinya terdengar suara keras dari sebuah batu besar, dan kemudian batu itu pecah hingga keluar seekor unta betina yang sedang hamil. Orang-orang begitu menyukainya. Mereka semua menundukkan kepala, memuliakan Allah. Unta betina itu melahirkan seekor unta jantan. Unta jantan pun selalu mengikuti induknya kemanapun perginya. Kedua unta itu merupakan simbol kasih sayang.
Susu dari unta betina itu amatlah lezat untuk semua penduduk dan tak pernah habis serta selalu mengalir. Burung anko. Burung anko terdapat dalam kisah Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah diutus oleh Allah untuk berdakwah pada kaum Ras yang selalu ingkar. Kaum Ras adalah sisa dari kaum Samud. Burung anko menetap di gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj dekat dengan kaum Ras. Anko sendiri memiliki arti berleher panjang karena lehernya seperti leher unta. Memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Burung ini bukan burung biasa. Burung ini berukuran sangat besar dan digambarkan bentangan sayapnya sanggup menutupi matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Burung anko tidak hanya berjumlah 1 karena ia juga memiliki telur yang baru menetas. Burung anko adalah karnivora, si pemakan daging, sehingga semua hewan dan manusia menjadi santapannya. Keberadaan burung anko sangat membahayakan manusia, termasuk anak-anak. Kaum Ras yang sudah mulai resah mengadukan hal ini kepada Nabi Hanzalah. Kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar membinasakan burung anko tersebut. Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Kemudian Allah mengijabah doa Nabi Hanzalah. Akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah bersama dengan semua keturunannya. Sapi yang dapat berbicara. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sholat subuh, kemudian beliau menghadap kepada orang-orang. Beliau bersabda, seorang laki-laki menuntun seekor sapi, tiba-tiba menaikinya dan memukulnya. Sapi itu berkata, kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang berkata, Subhanallah, seekor sapi berbicara. Nabi bersabda, sesungguhnya aku beriman kepadanya, begitu pula Abu Bakar dan Umar, padahal keduanya tidak ada di tempat. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang keajaiban yang terjadi pada masa umat sebelumnya untuk diambil hikmahnya. Sapi tersebut dapat berbicara dengan izin Allah, menyampaikan kepada kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan sesuai sunatullah serta tabiatnya masing-masing. Demikian 5 hewan yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari segala ciptaannya.